Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama patutlah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat, tuntunan dan bimbingannya kepada kita semua sehingga kita masih dapat diberikan kesehatan, kekuatan untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan kita setiap harinya. Perkenalkan, nama saya Jeffert Ferdinand Albert Suban. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Indonesia yang ada di Manado dengan nomor induk mahasiswa saya 20742011115. Nah, pada saat ini video ini saya buat dalam rangka pemenuhan tugas ujian akhir semester, terlebih khusus untuk mata kuliah Hukum Tata Negara. Baiklah, sebagai pemenuhan tugas akhir semester saya tersebut, saya akan melakukan kritisi dengan membacakan esai yang sudah saya tulis dan sudah saya buat terkait dengan mengkritisi lembaga negara yang ada di Indonesia ini. Untuk itu, esai ini saya buat untuk pemenuhan ujian akhir semester, lebih khusus untuk mata kuliah Hukum Tata Negara tersebut. Baiklah, langsung saja ke materi esai yang sudah saya buat. Jadi dalam hal ini lembaga yang ingin saya kritisi dalam pemenuhan esai ini untuk mata kuliah Hukum Tata Negara yaitu Lembaga Tinggi Negara, Presiden dan juga Dewan Perwakilan Rakyat atau yang sering kita kenal DPR. Sebelum saya akan lanjut terkait hal yang ingin saya kritisi, sebelumnya tentunya perlu dijelaskan terkait dengan kedua lembaga negara tersebut. Jadi pengertian dan juga tugas dan fungsinya. Yang pertama yaitu Presiden. Nah, Presiden beserta Wakil Presiden merupakan satu lembaga penyelenggara kekuasaan eksekutif tertinggi di bawah Undang-Undang Dasar. Secara politik, Presiden tidak bertanggung jawablah kepada MPR ataupun kepada DPR, melainkan bertanggung jawab langsung kepada rakyat yang memilih Presiden ataupun Wakil Presiden tersebut. Nah, untuk tugas Presiden sebagai eksekutif kepala pemerintahan ialah memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan juga Angkatan Udara. Selain itu juga membuat perjanjian internasional dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, serta mengangkat duta dan menerima duta negara lain dengan persetujuan DPR. Kemudian untuk tugas legislatif, Presiden antara lain adalah membentuk undang-undang, menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, dan juga menetapkan peraturan pemerintah untuk melaksanakan undang-undang tersebut. Sedangkan untuk tugas yudisial sering disebut sebagai hak prerogatif atau privilege dari Presiden, yaitu merupakan hak istimewa yang melekat pada Presiden selaku kepala negara. Itu terkait Presiden. Yang selanjutnya terkait Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 20, DPR memiliki 3 fungsi antara lain fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan juga fungsi pengawasan. Untuk fungsi legislasi merupakan kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Sedangkan untuk fungsi anggaran yaitu kewenangan DPR untuk membahas dan memberi persetujuan atas rancangan anggaran negara yang diajukan Presiden dalam bentuk rancangan undang-undang terkait anggaran pendapatan dan belanja negara atau yang sering kita kenal APBN. Selain ketiga fungsi tersebut, DPR juga memiliki fungsi lain seperti mengusulkan pemberhentian Presiden sebagai tindak lanjut hasil pengawasan, memberikan pertimbangan kepada Presiden atas pemberian amnesti dan abolisi, dan sebagainya. Itu terkait dengan Dewan Perwakilan Rakyat secara umum ya, tugas dan fungsinya sebagaimana yang ada di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik, kita akan lanjut dari kedua lembaga tinggi negara tersebut. Kita bisa melihat bahwa ya keduanya memiliki tugas dan fungsi yang sama, yaitu lembaga yang membentuk dan menetapkan suatu undang-undang atau peraturan dan sebagainya. Pada kesempatan ini saya ingin mengkritisi nih kedua lembaga tinggi negara ini dalam hal melakukan pembentukan dan pengesahan terhadap revisi Undang-Undang KPK nomor 30 tahun 2002 yang kini resmi menjadi Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah,
Keputusan yang kontroversial ini menjadi perbincangan hangat di tengah-tengah kalangan masyarakat pada saat itu karena dianggap undang-undang yang baru ini semakin melemahkan fungsi dari KPK itu sendiri. Nah, saya kutip nih berita yang ada di detik.com di mana menjelaskan bahwa undang-undang yang baru ini sepenuhnya mengubah wajah KPK dari yang lama menjadi wajah yang baru. Perbedaan itu setidaknya mengacu pada 7 poin dalam undang-undang yang baru yang disahkan ini, yang sebenarnya sudah mendapat penolakan keras dari publik. Yang pertama, penegasan kedudukan KPK sebagai lembaga eksekutif sebagaimana termaktub dalam pasal 1 dan pasal 1 angka 3. Yang kedua, dibentuknya Dewan Pengawas seperti termaktub dalam pasal 37A. Yang ketiga, KPK meminta izin kepada Dewan Pengawas dalam penyadapan. Ini termaktub dalam pasal 12B, pasal 12C, 37B, dan pasal 47. Yang poin yang keempat yaitu pasal 40, KPK dapat menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3. Yang kelima, koordinasi kelembagaan KPK dengan penegak hukum sesuai dengan hukum acara pidana, kepolisian, kejaksaan, dan kementerian atau lembaga lainnya dalam pelaksanaan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi. Yang keenam, penggeledahan dan penyitaan harus seizin Dewan Pengawas. Nah, ini poin yang keenam. Yang ketujuh, status pegawai tetap akan berubah menjadi aparatur sipil negara. Nah, dari 7 poin ini untuk dampak yang terjadi pada saat undang-undang ini dijalankan, bahwa KPK dalam hal ini sebagai lembaga yang memberantas korupsi dengan tidak terpengaruh pada intervensi lembaga eksekutif, maka saat ini kelembagaan KPK langsung di bawah presiden yang memegang kekuasaan tertinggi. Sebagai lembaga tertinggi artinya ya presiden memiliki hak untuk mengawasi setiap kerja dari KPK. Tentunya ini akan menjadi isu terkait dengan independensi dari KPK itu sendiri. Nah, konsekuensi lain adalah terkait dengan pegawai di KPK ya. Karena KPK merupakan lembaga eksekutif, maka pegawainya adalah otomatis aparatur sipil negara atau ASN. Pasal 1 ayat 6 undang-undang yang baru ini berbunyi, pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi adalah aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan aparatur sipil negara. Nah, sebagai ASN, mereka memiliki atasan langsung, atasan di luar kelembagaan KPK, yaitu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia atau Menpan RB. Menteri ini dapat melakukan kontrol terhadap pegawai yang ada di KPK dan bahkan dapat memberhentikan jika dianggap pegawai tersebut tidak mematuhi kebijakan dan kemauan dari Menpan RB, seperti itu. Berubahnya status pegawai KPK ini juga akan mengubah mental, menurut saya akan mengubah mental mereka menjadi seorang birokrat ya. Gerak pegawai KPK yang selama ini gesit, responsif ya, ketika ada kasus langsung seperti itu akan berubah layaknya seorang birokrat. Kritisme dan independensi yang selama ini menjadi ciri khas dari pegawai KPK akan berangsur-angsur hilang. Mereka akan memiliki mental yang sama dengan ASN lainnya. Menurut saya, hal-hal di atas, apakah kita masih dapat percaya bahwa pembentukan undang-undang KPK ini ingin menguatkan struktur dari tubuh KPK atau malah sebaliknya akan melemahkan fungsi dari KPK itu sendiri? Baik DPR maupun pemerintah, tidak ada yang mengakui bahwa tujuan revisi Undang-Undang KPK ini adalah untuk melemahkan. Semua lantang mengatakan bahwa tujuannya adalah untuk penguatan, dan penguatan. Tujuan revisi Undang-Undang KPK menurut Presiden bukan hanya untuk melemahkan, melainkan untuk menguatkan. Namun penguatan seperti apa yang dimaksud dalam hal ini? Untuk melakukan penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan, pimpinan KPK harus seizin Dewan Pengawas yang ditunjuk langsung oleh Presiden. Seperti itukah? Dan hierarki kelembagaan KPK dipertegas di bawah kekuasaan eksekutif dan pegawainya dikontrol dengan status aparatur sipil negara (ASN).
Yang terjadi bukan penguatan KPK secara kelembagaan, tetapi menurut saya penguatan kendali presiden terhadap KPK. Jika Dewan Pengawas dipilih presiden dan untuk melakukan pengawasan, penggeledahan dan penyitaan harus seizin Dewan Pengawas, maka jelas secara kasat mata bahwa presiden memegang kendali penuh atas kerja dari KPK lewat Dewan Pengawas tersebut. Dalam pelaksanaannya, bila nanti KPK mengendus adanya praktik korupsi nih di salah satu kementerian, sebutlah contohnya di salah satu kementerian, akan sangat sulit mendapatkan izin untuk melakukan penyadapan dari Dewan Pengawas. Ya, sebab sebagai wakil di KPK, orang yang akan duduk di Dewan Pengawas pastinya akan meminta izin dari presiden terlebih dahulu. Dengan hal ini dapat dipahami kenapa sih inisiatif revisi Undang-Undang KPK muncul dari partai-partai pro pemerintah, dan kenapa pula pembahasan revisi undang-undang ini hanya memakan waktu 13 hari sejak dimunculkan jadi pembahasan inisiatif di Dewan Perwakilan Rakyat. Saya juga tidak mengerti maksud dan tujuan dari pembentukan undang-undang KPK ini. Yang jelas yang ingin saya kritisi pada saat ini adalah kenapa pengesahan undang-undang KPK ini terkesan sangat cepat dan tidak melihat fungsi dan kewenangan KPK yang nantinya tidak bisa leluasa lagi seperti itu, seperti yang dulu. Tentunya sebagai lembaga tinggi negara, Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga yang merancang, membentuk dan juga mengesahkan sebuah undang-undang pastinya memiliki alasan dari keputusan tersebut. Kita berharap yang terbaiklah bagi pemberantasan korupsi di Indonesia ini. Dimana karena kita bisa melihat bersama praktik korupsi memang harus kita perangi bersama untuk tentunya kemakmuran bangsa kita sendiri. Sekian dari tugas esai ujian akhir semester saya terkait dengan melakukan kritisi terhadap salah satu lembaga negara, yang dalam hal ini saya kritisi terkait dengan lembaga negara, presiden dan juga Dewan Perwakilan Rakyat. Terima kasih. Baiklah, di akhir sesi ini saya ingin mengajak seluruh Bapak Ibu calon mahasiswa dan mahasiswi yang sudah lulus nih dari SMA ataupun SMK ataupun yang ingin masuk ke perguruan tinggi, ingin melanjutkan studinya ke perguruan tinggi, saya mengajak untuk kita semua untuk daftar dan apply di Universitas Pembangunan Indonesia yang ada di Manado. Kenapa UNPI? UNPI fakultasnya lengkap, prodi-prodinya juga berkualitas, lengkap, dan juga lokasi kampusnya strategis, pun juga pada saat ini meskipun dalam masa pandemi COVID-19 tetap pembelajarannya berjalan sebagaimana mestinya dengan menggunakan virtual daring, dan juga tentunya dosen-dosen yang ada di sana top banget, sangat berkualitas dan juga qualified di bidangnya masing-masing. Untuk itu saya mengimbau kepada kita semua, mari gabung di UNPI untuk masa depan yang lebih cerah. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan terima kasih.